Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Kalaupun di antara anak-anak SMP Negeri 2 Balikpapan ada yang mendapatkan kabar kurang baik, Ibu berharap semuanya akan segera sirna menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membawa berkah. Oh ya, hampir lupa. Dalam hidup kita yang paling utama adalah bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa menjanjikan dalam Al-Qur'an, pada saat kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya buat kita sekalian. Nah, nikmat itu berbentuk macam-macam, tidak harus dengan bentuk materi, tetapi yang paling utama nikmat sehat. Karena kita ketahui bersama, apalagi di situasi pandemi ini, kesehatan itu sangat mahal harganya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita jaga diri kita untuk tetap sehat dengan mematuhi aturan-aturan kesehatan. Nah, saya sampai lupa mengenalkan diri. Kenalkan, nama saya Andi Nur Hasanah Usman. Jadi, putra-putri atau anak-anak SMP Negeri 2 bolehlah panggil saya Ibu Andiana. Nah, saya di SMP Negeri 2 adalah ketua komite sekolah. Nah, beberapa waktu lalu saya diinformasikan untuk mengisi program karakter building. Tahu nggak apa itu namanya karakter building? Karakter building ini dikutip atau diambil dalam bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Dua kata, karakter dan building. Artinya membangun karakter, membangun pribadi. Kenapa harus dibangun karakter itu? Penting, karena ketika kita tidak mempunyai karakter yang baik, maka orang di sekitar kita juga tidak nyaman dengan diri kita. Nah, untuk itu anak SMP 2, mari bersama-sama kita menyimak semua informasi yang baik untuk membangun pribadi yang baik. Baik, terus pertanyaannya, kenapa sih karakter kita itu harus dibangun, harus dibentuk? Karena biasanya pelajaran pembangunan karakter meliputi disiplin, kemudian tanggung jawab, empati, dan memahami hal-hal yang terkait dengan masalah sosial di tempat kita berada. Ini sangat penting buat anak-anak SMP 2 membangun karakter. Bayangkan, kalau kita tidak menggali karakter tadi seperti tanggung jawab, pasti anak-anak tidak akan peduli dengan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Ini contoh kecil. Kalau misalnya guru memberikan tugas agama membuat video, padahal gurunya sudah mengingatkan berkali-kali untuk membuat video. Tetapi karena kalian tidak memiliki tanggung jawab, maka hal tersebut tidak terselesaikan. Ujung-ujungnya bukan guru yang rugi, tetapi kita sendiri yang rugi. Membangun kedisiplinan, disiplin dalam menjalankan tugas, disiplin ketika kalian harus melaksanakan Zoom meeting atau absen tepat pukul 7 sampai dengan pukul 8. Sekolah kita hebat loh, memberikan kesempatan anak-anak untuk mengisi absen dari pukul 7 sampai dengan pukul 8. Kebayang nggak kalau misalnya kita hanya diberi waktu absen 5 menit? Anak-anak sekarang sudah terlanjur terlena nih dengan gaya belajar di masa pandemi. Biasanya kalau kita sekolah tatap muka, kita sudah dibangunkan oleh orang tua paling lambat 5:30. Lalu salat subuh atau mandi dulu baru salat subuh, kemudian berangkat ke sekolah dan tiba di sekolah pukul 7 tepat paling lambat. Tetapi di masa pandemi ini kita banyak sekali terlena. Anak-anak bisa loh bangun pagi jam 7 atau setengah 7 isi absen, terus bahkan ada yang tidur lagi. Dan akhirnya lupa kalau harus belajar. Nah, anak-anak, hal ini sepertinya kecil sekali. Tetapi ketika karakter building kita tidak terbangun, masalah kedisiplinan, kalian akan terbiasa bahwa hal tersebut sepele. Dan ini akan terbawa-bawa sampai kita besar nanti dalam potensi kuliah, kemudian bekerja. Kita sudah terlanjur tidak disiplin, maka hasilnya akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian contoh lain, kenapa karakter building ini harus dibentuk atau harus dibangun?
Salah satunya yang berikut adalah masalah sosial. Kalau kita sudah tidak terbiasa dengan memberikan empati terhadap orang sekitar, maka apapun yang terjadi dengan orang sekitar kita tidak akan peduli. Kita tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain. Kebayang ketika ada orang yang jatuh, orang itu sudah membawa barang terus jatuh, kita tidak menolong. Karena di dalam diri kita sudah tidak terbangun yang namanya empati terhadap lingkungan sosial. Pastinya anak-anak tidak tergerak untuk membantunya. Tetapi ketika kita masuk di SMP 2 lalu kita diajarkan untuk membangun karakter building di bagian sosial dan berempati, maka kalian tidak akan tega melihat orang tersebut dalam keadaan kesulitan. Coba anak-anak, ketika kita melihat orang kesulitan, posisikan kesulitan itu ada pada diri kita. Gimana rasanya pada saat kita membutuhkan bantuan, tetapi orang lain tidak membantu kita? Tidak enak kan? Nah, itulah mengapa kita di SMP Negeri 2 ada program khusus karakter building. Supaya anak-anak lebih memiliki disiplin, memiliki tanggung jawab, dan memiliki empati terhadap lingkungan sosial. Ini salah satunya. Oke, sekarang Ibu bertanya sama kalian, sama anak-anak SMP Negeri 2 Balikpapan. Lebih nyaman mana? Sekolah tatap muka atau sekolah dari rumah? Ayo, jawab yang jujur. Wah, ternyata jawabannya variasi. Ada yang bilang lebih nyaman kalau di rumah, tapi kayaknya lebih banyak yang bilang sekolah deh ya. Oke, semuanya apa yang kita lakukan ini akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Ada keuntungan, ada juga kerugiannya. Contohnya, kalau kita belajar di sekolah, otomatis membangun karakter tadi itu kalian langsung dapatkan. Tadi membangun karakter yang saya sebutkan ada 3. Yang pertama, disiplin, tanggung jawab, berempati terhadap lingkungan sosial. Kita mulai dengan disiplin. Disiplin ke sekolah. Kita ketahui bersama bahwa sekolah itu masuk pukul 7 sampai dengan pukul 15. Otomatis anak-anak dipaksa harus disiplin karena mereka bangun pagi, kemudian mandi, sholat subuh, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Dan di sekolah juga mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh guru di sekolah. Nah, berarti pembangunan karakter building untuk disiplin sudah kita dapatkan di sekolah. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Ya, otomatis guru akan lebih mudah mengontrol anak-anak ketika mereka mendapatkan tugas bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan sekolah. Bukan saja belajar, tetapi tanggung jawab yang lain, misalnya piket membersihkan kelas, kemudian piket yang lain, absensi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah membangun empati di lingkungan sosial. Nah, biasanya pada saat kita tatap muka bisa saja terjadi konflik. Konflik anak remaja, konflik dengan teman, kemudian konflik dengan belajar dan sebagainya. Kalian akan membantu teman-teman yang menghadapi kesulitan. Ini keuntungan kita tatap muka. Lalu keuntungan pada saat kita sekolah daring. Ada juga keuntungannya. Kenapa? Paling utamanya pada saat kita belajar, orang tua pun ikut mendampingi kita. Otomatis di sini yang belajar tidak saja murid, tetapi orang tua, dan otomatis berinteraksi dengan guru. Nah, inilah keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita belajar di sekolah ataupun tatap muka. Tapi ada juga loh kesulitannya, ada juga loh negatifnya. Kenapa? Kalau kita belajar di sekolah, biasanya pergaulan anak-anak akan susah terkontrol oleh guru dan orang tua. Kenapa? Guru di sekolah sudah banyak siswa yang diberikan tugas, diberikan tanggung jawab. Otomatis tidak semua guru bisa memperhatikan satu persatu muridnya. Tetapi
Orang tua pun juga demikian, tidak mampu mengontrol pergaulan anak-anak karena orang tua di rumah atau bekerja. Ini hal yang kurang menguntungkan. Begitu juga di sekolah, begitu juga di rumah maksud saya. Kalau kita di rumah, otomatis anak-anak juga belajarnya tidak maksimal. Bayangkan, kalau kita tatap muka, anak-anak bisa belajar sekaligus 5 mata pelajaran. Tetapi ketika kita belajar di rumah, hanya mendapatkan 2 pelajaran. Itu pun anak-anak masih lebih banyak santainya ketimbang mereka belajarnya. Memang belajar kita jadi tidak maksimal. Nah, dari apa yang Ibu berikan tadi, maka kita sudah bisa melihat ada setiap peristiwa atau setiap hal yang kita lakukan pasti ada positif dan negatifnya. Tetapi mana yang lebih banyak menguntungkan, itulah yang harus kita ambil. Berkaitan dengan karakter building tadi, tidak harus kita yang belajar di rumah tidak bisa membangun tanggung jawab dan tidak bisa membangun empati sosial. Tetap bisa juga kita lakukan saat kita belajar di rumah. Disiplin. Anak-anak harus mengetahui jam belajar. Nah, jam belajar ini Ibu yakin setiap grup sekolah, setiap grup kelas sudah menginformasikan jam berapa kita akan melakukan Zoom meeting atau Google Meet. Lalu apakah sudah di-share untuk pembelajaran melalui Google Classroom. Nah, kalau anak-anak sudah terbangun disiplinnya, maka mereka tidak perlu lagi diingatkan harus belajar jam sekian, nanti gurunya sudah ada di Google Meet tapi muridnya belum ada. Nah, ini bisa tetap dibangun, tentunya harus kerjasama juga dengan orang tua. Jadi, teman-teman, anak-anak ibu sekalian, ketika ada tugas dari sekolah, informasikanlah kepada orang tua kita. Nah, kalau tadi kita sudah mampu belajar membangun karakter diri kita, maka tentunya ini akan sangat bermanfaat guna untuk kehidupan ke depan nanti. Pertanyaannya, mengapa sih karakter kita harus dibangun? Karena sangat penting. Ketika karakter anak itu baik seperti yang saya contohkan dalam 3 poin tadi, maka dalam kehidupan masyarakat pun anak akan lebih gampang bersosialisasi. Anak akan lebih gampang bergaul dan anak akan lebih memiliki manfaat yang baik di dalam masyarakat. Lalu ada nih anak yang bertanya, apa sih yang harus kita kembangkan untuk membangun karakter tersebut? Nah, Ibu akan memberikan ada beberapa hal yang harus kita bangun dalam membentuk karakter anak. Yuk, kita simak ya. Apa saja 8 cara untuk membangun karakter diri kita. Karakter anak-anak SMP 2. Yang pertama adalah belajar menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita sudah mampu menghargai diri sendiri, maka kita juga akan menghargai orang lain. Contohnya, di dalam bergaul, paling seperti biasa kita Oke, tadi Ibu sempat menyebutkan ada 8 cara untuk membangun karakter pribadi kita. Apa saja ya yang 8 itu? Simak baik-baik. Yang pertama adalah belajar menghargai diri sendiri. Bagaimana ya kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri sendiri? Misalnya, saat ini nih, kalau kita lagi main game, kemudian nonton YouTube, kemudian juga nonton aplikasi-aplikasi yang lain, itu selalu ada bahasa anak muda yang gak enak banget didengar. Kalau kalian bilang itu sih biasa aja, tapi kami orang tua mendengarnya itu sangat tidak sopan dan tidak baik. Dari sini, ketika kita mengerem, mengcover diri kita, membatasi diri kita dengan pergaulan dan ucapan yang baik, otomatis kita tidak saja menghargai orang lain, tetapi kita menghargai diri sendiri. Coba kalian lebih senang mana melihat teman kalian berbicara santun atau tidak sopan? Nah, yang jawab santun pastilah
dia akan mengukur ke diri dia. Kalau yang menjawab lebih senang bilang tidak sopan, berarti kalian juga anak yang tidak sopan. Jadi mulailah kita menghargai diri sendiri. Siap? Kemudian yang kedua, membentuk prinsip diri. Ketika seorang anak mempunyai prinsip yang kuat, maka akan mampu memimpin dirinya. Tetapi prinsip yang kuat tersebut juga harus prinsip yang baik, gitu ya. Bukan prinsip yang tidak baik. Karena kembali lagi seperti di awal, ketika kita tidak melakukan hal yang baik, maka bukan orang lain yang mendapatkan hasilnya, tetapi kita sendirilah yang akan menuai hasil tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengenal diri kita sendiri. Banyak nih anak-anak yang tingkah lakunya itu menurut ibu aneh ketika di rumah dan ketika di sekolah. Itu kenapa? Karena mereka tidak mengenal tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, untuk itu anak-anak dari sekarang belajarlah untuk memahami diri kalian, bahwa ketika kalian melakukan hal yang salah, bukan orang lain yang mengingatkan tersebut, tetapi kita sendiri yang mengingatkan diri kita bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Artinya, menasihati diri sendiri itu lebih baik daripada menasihati orang lain. Oke, kemudian poin yang keempat adalah terus belajar. Sebagai pelajar, kita memang harus terus belajar. Ingat, belajar tak harus di dalam sekolah, tak harus dalam lingkungan sekolah, tetapi belajar melihat, belajar mendengar, belajar dari pengalaman itu juga adalah belajar. Dan pengalaman adalah guru yang sangat baik. Lalu hubungannya dengan poin kelima adalah senantiasa memperbaiki masa lalu. Kalau anak-anak punya masa lalu yang tidak baik, semisal saya pernah dihukum guru gara-gara tidak menjalankan tugas atau tidak menyelesaikan tugas. Jangan diulang, ya. Itu harus diperbaiki. Kenapa? Karena akan kembali kepada poin 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak baik, maka kita pula lah yang akan memetik hasilnya. Kalau kita mengulang kesalahan yang sama, maka kita termasuk orang yang merugi. Maka perbaiki terus masa lalu kita untuk menggapai masa depan yang lebih nyata dan lebih baik. Lalu yang kelima, membangun karakter building adalah hati-hati dalam mengambil langkah. Nah, jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu, misalnya kita akan menjahili teman di sekolah, atau kita memutuskan untuk tidak usah mengerjakan tugas. Langkah yang kita ambil, kita harus pikirkan resikonya. Kalau misalnya saya tidak mengerjakan tugas, maka efeknya saya akan rugi, nilai saya tidak akan baik, dan akan juga membuat orang tua malu karena orang tua sudah memberikan amanah kepada kita untuk belajar. Nah, langkah yang lain, misalnya contoh yang lain, kalau kita mau jahili teman gitu, tapi kita paham bahwa ketika kita menjahili teman, bukan saja teman yang rugi, tetapi kitalah yang paling rugi. Karena otomatis orang tidak akan suka sama kita, bahkan bisa jadi kita nanti dibully dan dikucilkan. Nah, kemudian yang berikutnya apa untuk membangun karakter diri kita? Membangun karakter ini adalah yang berikutnya, membuat sebuah komitmen bahwa kita harus melakukan pencapaian. Dalam 1 tahun ini saya akan melakukan banyak hal kebaikan, bukan untuk diri saya saja, tetapi juga untuk orang tua saya, untuk teman saya, untuk sekolah saya. Dengan misalnya belajar yang giat. Kalaupun kita menyadari kita tidak memiliki kemampuan akademis, teman-teman, anak-anak SMP Negeri 2 tidak lantas putus asa. Gali potensi diri kita melalui kelebihan-kelebihan yang kita punya. Banyak anak yang hanya mampu akademi tetapi tidak bisa di prestasi yang lain. Tetapi ada juga anak-anak yang lemah di akademinya tapi non-akademinya dia gemilang. Yang terakhir, yang ke-8, balik lagi seperti yang Ibu ucapkan tadi, membangun karakter itu yang paling utama adalah disiplin. Komitmen dan disiplin untuk menjadi generasi bangsa, generasi Indonesia, dan membawa nama baik sekolah kita SMP Negeri 2. Baik, anak-anak sekalian yang Ibu sayangi, Ibu hormati, Ibu cintai. Kenapa mesti dihormati, Bu? Iya,
Karena ketika ibu sudah menghormati dan menempatkan posisi kalian sebagai anak-anak sekolah yang hebat, maka otomatis kita mampu memberikan rasa hormat tersebut kepada orang sekitar. Ingat ya, rasa hormat bukan saja ditujukan kepada orang yang lebih tua, tetapi hormat kita kepada orang yang memiliki ilmu, meskipun dia usianya lebih muda, ini juga sebagian daripada membangun karakter diri. Terus belajar, terus berkarya di masa pandemi, dan tidak ada kata tidak bisa. Yang hanya ada kata berbuat, berbuat, dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.